Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi dua orang yang sering diusulkan perwakilan DPW Partai Nasdem dalam Rakernas Partai Nasdem. Ganjar dan Anies direkomendasikan untuk menjadi bakal calon presiden Indonesia pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Agenda Rakernas Partai Nasdem hari ini di Plenary Hall JCC Senayan. Di antaranya adalah pembacaan usulan nama bakal calon presiden untuk dibahas Partai Nasdem. Pada forum siang tadi ketika DPW diminta membacakan 5 usulan nama bakal calon presiden 2024. Maka nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sering muncul sebagai usulan dari DPW Partai Nasdem. Nama-nama lain yang juga muncul adalah Erick Thohir dan Panglima TNI Andika Perkasa. Selain itu ada juga nama dari internal Partai Nasdem, diantaranya Siswono Yudo Husodo, Syahrul Yassin Limpo, Rahmat Gobel, dan Lestari Murdiat. Yang pertama adalah, mungkin sudah tahu semua, Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Erick Thohir. Yang ketiga, yang lebih muda lagi, Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian yang keempat, Muhammad Andika Perkasa. Yang terakhir, kami coba untuk kader kita sendiri yang baru bergabung dengan kita, yaitu Dr. Wahidin Halim. Terima kasih. Anies Baswedan. 2. Ganjar Pranowo. Ketiga, Cahaya dari Timur, Rahmat Gobel. 4. Erick Thohir. Ada Gubernur Sumatera Selatan tadi juga nyebut Pak Rahmat berbalas ini. Dan yang kelima adalah Jenderal Andika Perkasa. Adalah Anies Baswedan. Yang kedua, Ganjar Pranowo. Ketiga, kader sendiri Rahmat Gobel. Cukup dikenal di Aceh karena sering ke Aceh. Saya berharap berikutnya juga akan sering ke Aceh. Yang keempat, merespon dari Ketua DPW Sumatera Selatan tadi, maka kami sebutkan Erick Thohir. Dan yang kelima, putra daerah Aceh sendiri namanya Sofyan. Pemirsa, dalam agenda Rakernas Partai Nasdem hari ini, masing-masing DPW menyampaikan usulan nama capres. Lalu siapakah nama yang muncul dan apa alasan mengusulkan nama tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung dari Jakarta Convention Center, Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Bapak Nur Cahyo AJ dan Ketua DPW Nasdem DIY Bapak Subardi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Pak Vera. Subardi. Oke, baik. Langsung saja kita melihat salah satu agenda yang penting hari ini adalah usulan nama capres begitu ya. Nah, menurut Bapak ini kenapa Partai Nasdem perlu untuk menjaring usulan nama-nama capres dari akar rumput yang disuarakan oleh DPW masing-masing ini? Siapa dulu nih? Silakan ke Pak Nur Cahyo terlebih dahulu. Ya. Oh ya, oke, Mbak Vera. Diadakannya Rakernas ini pertama adalah tentunya karena pada awalnya kami dari Partai Nasdem ingin mengadakan konvensi presiden. Namun ketika perjalanannya, di tengah perjalanan kita tidak mampu atau mencukupi dalam mengusung presiden atau mencari koalisi, maka diadakan Rakernas ini, alhamdulillahnya Ketua Umum meminta kepada DPW dan DPD mendengarkan suara masyarakat, siapa calon dari presiden atau wapres yang akan dicalonkan dari masing-masing wilayah. Begitu, Mbak.
Baik, itu dari Pak Nur Cahyo. Kalau Pak Subardi gimana nih Pak? Jadi begini, pendekatan kami dalam rangka untuk penjaringan aspirasi ini, yang pertama adalah karena DPP memberikan perintah kepada DPW dan jajarannya, terutama DPD juga, DPC, untuk bisa menjaring aspirasi dalam rangka calon presiden yang akan kita usung. Karena ada penundaan atau peniadaan konvensi. Nah, pendekatan kita ada dua hal. Yang pertama, kita sudah melakukan survei. Di akhir tahun 2021 kita lakukan survei. Yang kedua adalah tanggal 29 Mei kemarin kita lakukan pleno. Pleno di Partai Nasdem adalah pleno khusus untuk kita menjaring aspirasi. Nah, dilakukan masing-masing DPD, ada 4 kabupaten 1 kota yang melibatkan pengurus DPD atau kabupaten ya, dan pengurus kecamatan. Kita dengar mereka, dari masing-masing kabupaten mereka adakan pleno, kita dengar mereka. Nah, kita berikan suatu slot bahwa untuk mengusung nama ataupun mencantumkan nama calon presiden, minimum 3 nama, maksimum 5 nama. Nah, dari semua kabupaten kota muncullah nama-nama itu. Setelah itu kami dari DPW merangkum semuanya, dan DPW atau Provinsi DIY atau Daerah Yogyakarta Nasdem itu mengadakan pleno untuk mengusulkan atau memilih dari yang diusulkan kabupaten tersebut. Baik. Minim 3 atau maksimum 5. Gitu. Oke, artinya betul-betul mendengar suara aspirasi dari akar rumput gitu ya, yang kemudian diproses dari tingkat ranting yang terbawah, kemudian muncul sampai dengan ke permukaan di DPW. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, jadi siapa sih nama yang muncul dan diusulkan oleh DIY sendiri, Pak Subardi? Baik, jadi yang pertama adalah pendekatan akademis, itu dari sisi ini, dari survei di akhir tahun 2021 kalau lakukan survei, muncullah nama-nama memang kandidat presiden, tapi yang mengerucut, yang punya elektabilitas dan popularitas tinggi ada 2 nama. Memang ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di samping itu ada Pak Prabowo dan macam-macam lah. Tapi yang muncul 2 orang itu yang dominan ya. Nah, kemudian pendekatan demokrasi yang kita lakukan agar kita mendengar dari akar rumput elemen Partai Nasdem, maka kita lakukan itu. Kita lakukan pleno dari masing-masing DPD dan suara-suara DPC juga kita dengar. Juga sama yang dilakukan survei dengan yang dilakukan dengan pola mendengarkan aspirasi itu, 2 nama itu muncul. Walaupun ada beberapa nama yang juga muncul. Nah, akhirnya kita juga simpulkan atau tadi kita laporkan atau sampaikan pada paparan pandangan umum Partai Nasdem dari Jogja waktu Rakernas bahwa kami mengusung itu ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada beberapa nama yang lain, ada Andika Perkasa dan ada Rahmat Gobel. Itu yang rekomendasi dari DPW Jogja kepada DPP itu. Baik, itu adalah nama-nama yang muncul dari DPW DIY. Nah, bagaimana dengan DPW DKI Jakarta? Pak Nur Cahyo, jadi siapa nama yang sudah diusulkan? Sebenarnya alasannya juga mirip-mirip dengan DPW DIY. Kami menentukan calon presiden itu berdasarkan kalau di DKI Jakarta 3 kombinasi. 1 dari suara kader, 2 dari tokoh atau masyarakat, 3 dari hasil survei. Dari ketiga hal itu, kami juga memastikan bahwa presiden yang akan datang harus mampu menangani masalah lapangan pekerjaan, masalah ketahanan pangan, juga masalah lingkungan hidup. Maka untuk dari eksternal, kami DPW Partai Nasdem bulat menyatakan untuk dukungan kepada Bapak Anies Baswedan. Sedangkan dari internal, kami mendukung Kakak Ahmad Sahroni dan Kakak Lestari Murdiat untuk maju menjadi calon eksekutif. Baik, Pak Nur Cahyo, usulan dari semua DPW ini kan sebetulnya ditampung ya dan akan diputuskan secara musyawarah mufakat untuk nantinya bisa menghasilkan 3 nama kandidasi. Bahwa bisa saja nama yang sudah diusulkan oleh DPW DKI maupun DIY ini tidak masuk dalam 3 kandidasi. Nah, bagaimana merespon hal ini, Pak Nur Cahyo? Jadi kami di DPW DKI Jakarta sudah mensosialisasikan kepada tingkat DPD, DPC sampai DPRT bahwa siapapun yang pada akhirnya dipilih oleh Ketua Umum dan DPP, kita akan
menyelaraskan dengan keputusan semuanya itu. Karena bagi kami adalah loyalitas yang terpenting. Karena kami paham bahwa Ketua Umum beserta seluruh DPP memikirkan jalan yang terbaik dan pilihan yang terbaik agar bisa dikomunikasikan dengan partai yang nantinya akan menjadi koalisi kita bersama. Begitu kira-kira. Baik, singkat saja terakhir Pak Subardi, jadi bagaimana kalau usulan yang sudah diusulkan oleh DPW DIY ini tidak masuk dalam 3 kandidasi yang nanti akan diumumkan pada akhir Rakernas? Jadi ini yang kita lakukan bukan voting ya. Jadi ini karena hak prerogatif ada di Ketua Umum yaitu Pak Surya Paloh, maka ini adalah sebuah referensi atau rekomendasi untuk memberikan gambaran secara sosiologis, secara politis ya kepada ketum atau ketua umum bisa menentukan nanti keputusannya atau menentukan sikapnya bagaimana itu akan diusung. Nah tentunya pendekatannya bukan hanya sekedar menang kalahnya capres, tapi bagaimana dengan pencalonan capres ini mampu meningkatkan elektabilitas partai atau bisa mempengaruhi positifnya elektoral partai. Yang kedua, peran organisasi atau peran segmen sektoral partai ini, struktur partai, maksudnya struktur partai ini bisa tergerakkan dengan capres yang akan kita usung. Nah semuanya tentunya karena tadi tidak ada satu voting, akan dibahas 3 nama adalah itu yang nanti menentukan adalah Pak Ketua Umum, tentunya juga mempertimbangkan dari hasil Rakornas ini. Baik, kita tunggu bersama siapakah 3 nama kandidasi yang nanti akan diputuskan secara musyawarah mufakat. Terima kasih Pak Subardi dan juga Pak Nur Cahyo sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.